berbasis project. Jadi sebelum UTS gitu ya, mungkin kita ketemu. Nah, mungkin setelah UTS nanti kalian project ya, menjalankan usahanya gitu ya, proposal bisnisnya, dan kemudian nanti kita akan ketemu lagi di akhir-akhir untuk presentasi laporan apa namanya, laporan hasil di lapangan tersebut gitu ya. Mungkin saya share screen RPS-nya dulu. Kok ini lagi? Ya, di sini apa mata kuliah kewirausahaan di sini deskripsinya ya, deskripsi dari mata kuliahnya. Di sini nanti kita akan membahas ya tentang konsep, teori kewirausahaan gitu ya, inovasi dalam berwirausahaan dan proses berwirausahaan. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa perkuliahan ini itu menggunakan project based learning, di mana proyeknya itu akan dilakukan oleh mahasiswa menjalankan usahanya berkelompok. Jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mengetahui konsepnya berwirausaha serta memiliki pengalaman dalam membuat perencanaan usaha dan mempraktekannya. Jadi ini salah satu profil lulusan kita itu kan lulusan dari S1 Penmat itu yang pertama itu kan menjadi guru ya, guru di tingkat menengah, jadi SMP, SMA, dan sederajat ya, SMK, MAN, MTS gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi asisten peneliti, kemudian yang ketiga adalah menjadi wirausaha, ya, entrepreneur. Itu profil lulusan prodi kita gitu ya. Jadi apa namanya harapannya alumninya itu, nah makanya kita bekalin walaupun hanya satu mata kuliah ya, tapi paling enggak mempunyai suatu gambaran lah ya menjadi entrepreneur itu seperti apa. Oke ya, jadi apa CPL-nya ini mungkin nggak usah saya bacakan semua ya. Nanti kalau saya kirim aja ke PJ-nya mungkin ya untuk RPS-nya. Kemudian nanti materinya berarti konsep dan teori kewirausahaan ya. Nah, di sini kemudian inovasi dalam berwirausaha dan proses kewirausahaan. Jadi ada 3 poin nanti ya, konsep dan teori, inovasi dalam berwirausahaan, dan proses kewirausahaan. Jadi kalau konsep dan teori, pertama konsep dasar kewirausahaan, hakikat, teori gitu ya. Nah, kemudian inovasinya apa? Nah, di sini yang perlu dibahas itu pertama adalah ide dan peluang usaha, kreativitas, inovasi gitu ya. Kemudian proses kewirausahaan itu meliputi apa? Nah, itu meliputi perencanaan usaha, praktek, ya, kita usahakan perencanaan usaha atau bisnis plan ya. Kemudian kita praktekkan wirausaha tersebut dan kemudian laporan hasil usaha. Kemudian kegiatan pembelajarannya kita menggunakan project based learning ya. Jadi proyek yang dikerjakan mahasiswa itu seperti apa? Berarti nanti ada tagihan ya di situ membuat perencanaan usaha yang kita namakan dengan business plan, kemudian menjalankan praktek berwirausaha dan membuat laporan hasil usaha. Nah, sebenarnya di dalam membuat usaha ini ya eh, harusnya itu kita sesuai dengan bidang kita gitu ya. Nah, sesuai bidang kita itu eh, sebenarnya ya awalnya itu mungkin sesuai dengan apa sih yang sudah dipelajari di Penmat itu gitu ya, entah itu mungkin usaha kalau karena kita punya mata kuliah workshop gitu ya, workshop matematik, oh mungkin bisa apa namanya mungkin nanti ya setelah itu mungkin bisa membuat usaha mungkin penjualan atau alat-alat peraga matematik gitu ya. Kemudian mungkin dibekali apa namanya ilmu-ilmu komputer yang menunjang
matematik, mungkin membuat semacam media gitu ya, mungkin CD pembelajaran dan lain-lain, mungkin bisa dipromosikan atau dijual seperti itu. Kemudian apalagi ya pembuatan website, mungkin seperti itu pembuatan website-website dan ini dan lain sebagainya. Itu semuanya terserah dari mahasiswa, cuman kalau memang dirasa mungkin itu terlalu berat ya dan waktunya kita hanya 1 semester ya. Jadi 1 semester itu sepertinya itu berat Bu ini gitu. Cuman kalian udah pernah dapat materi workshop belum, Dinda? Udah ya? Workshop matematik yang di lab itu? Udah Bu, ya media pembelajaran. Iya, yang Pak Tian ya, Pak Tian sama Pak Aris kalau nggak salah ya. Iya. Nah, mungkin itu bisa juga mungkin menjadi usaha di kelas ini gitu ya. Jadi kan kemarin alat-alat peraga itu sudah semua ya, sudah maksudnya sekelas itu kan sudah mempunyai kumpulan dari alat peraga ya, Kak. Nah, itu mungkin bisa dikumpulkan gitu ya. Kemudian apa namanya bisa nggak itu iseng-iseng mungkin di apa namanya dipasarkan ya lewat online mungkin Tokopedia, Shopee misalnya. Eh, nah, itu mungkin bisa diuji coba, bukan membuat sendiri yang ini, tapi saya akan mengapresiasi mungkin ya itu kalau misalnya di kelas ini, misalnya di kelas itu mempunyai kumpulan ya, walaupun mungkin nggak produknya Dinda dari teman-teman kelompok lain dikumpulkan di kelas angkatan 22, kemudian nanti coba dipasarkan gitu ya lewat online itu. Nah, bagaimana respon dari apa namanya pembeli atau konsumen? Mungkin boleh dicoba itu punya nilai positif juga ya. Cuman untuk saat ini karena ini hanya 1 semester dan itu harus jalan usaha itu. Jadi selain menjalankan usaha yang tadi gitu ya, mungkin bisa disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Jadi sebelum UTS kita merancang bisnis plan masing-masing kelompok ya. Nanti setelah UTS kita harus bisa mempraktekkan apa bisnis plan kita ya. Kemudian di akhir-akhir perkuliahan baru kita presentasi dan semacam pameran begitu ya untuk melihatkan hasil dari wirausaha mahasiswa ini. Jadi seperti itu. Jadi nanti hasil pembelajarannya itu tidak ada UTS UAS ya, tidak ada UTS UAS tetapi berbasis project. Jadi nanti penilaiannya seperti apa? Yang pertama adalah membuat proposal usaha, ya membuat proposal atau bisnis plan itu sebagai kita anggap sebagai UTS ya nanti. Kemudian nanti ada penilaian observasi selama menjalankan usaha. Walaupun mungkin setelah UTS itu tidak ada semacam pembelajaran di kelas seperti ini, tapi nanti sesekali saya akan kontrol gitu ya, apa namanya, bagaimana sih usahanya, apakah jalan ataukah tidak. Nah, seperti itu. Jadi ada observasi selama menjalankan usaha. Kemudian ada penilaian produk yang dijual atau produk yang dipasarkan itu seperti apa. Kemudian laporan hasil usaha. Jadi laporan hasil usahanya nanti berupa presentasi ya, uh, dari mulai bisnis plan-nya, kemudian dari mulai dananya ya, kemudian rugi atau laba, terus kemudian apa namanya perkiraan dari neraca ya, neraca dari apa namanya usaha yang dijalankan. Jadi apa namanya ada 4 komponen ini untuk hasil pembelajaran kewirausahaan di dalam 1 semester. Oke, kemudian kalau kelas kewirausahaan ini dilakukan secara daring atau ada luringnya, Dinda? Kalau misalnya menurut plotnya, ataukah ini campuran mahasiswa kelas A, kelas B, atau bagaimana? Ada nggak arahan dari Korprodinya? Kalau sesuai jadwal yang udah dikeluarkan, ini nanti ada kelas daring sama luringnya, Bu. Jadi kalau untuk minggu pertama itu daring, minggu keduanya luring. Nah, kalau untuk luringnya itu nanti kita dapat kelas di GDS 613. Mm-mm. Terus kemudian
Ini campuran sama kelas B, tapi yang kelas B cuma satu orang Bu, yang Muhammad Fauzan. Sisanya dari kelas A semua. Oh, gitu. Jadi sisanya dari kelas. Kalau hari ini, hari Kamis selain kewirausahaan ada kuliah apa? Semat ya, jam 10. Iya, jam 10 ada seminar matematika, sama jam 1 nanti ada micro teaching, Bu. Oh, gitu. Oke. Ya, berarti ada kelasnya ya. Maksud saya kalau kadang-kadang kalau campuran itu sebagian besar daring gitu. Oke, berarti nanti ada luring dan daring disesuaikan dengan jad- jadwalnya gitu ya. Oke, kemudian tadi ya sudah jelas tugas-tugasnya ya. Jadi tugas berkelompok tadi, kemudian merancang bisnis plan, kemudian nanti menjalankan usahanya dan presentasi hasilnya. Ya, jadi UTS UAS-nya itu berupa non-tes laporan tadi ya, proposal bisnis, laporan usaha, presentasi. Jadi di dalam menyusun proposal bisnis nanti juga ada beberapa presentasi yang dilakukan oleh kelompok dan mungkin UNJ juga mempunyai program PMW ya. Nanti kita sesuaikan dengan program dari UNJ. Jadi nanti mahasiswa kewirausahaan itu proposal bisnisnya itu minta untuk disubmit di PMW UNJ. Jadi nanti berlomba-lomba untuk mensubmit ke PMW UNJ. Nah, ini kalau misalnya bisa lolos, nah itu mempunyai nilai positif juga ya, nilai plus juga untuk penilaian. Ya, jadi biasanya itu nanti submit, kemudian nanti ada 70 besar se-UNJ, nanti akan dipanggil presentasi di pusat gitu ya, kemudian ada 50 besarnya, sampai berapa besar saya lupa gitu ya. Nah, nanti akan mendapat pendanaan dari UNJ untuk PMB-nya itu. Kan lumayan ya, misalnya satu kelompok 3 juta atau 4 juta untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, yang lolos PMW berarti nilai kewirausahaannya A. Ya, gampang ya. Gampang ya, Dinda ya. Jadi kalau yang lulus PMW, nanti saya kasih A untuk mata kuliah kewirausahaan. Jadi mulai dipersiapkan untuk apa namanya proposal bisnisnya. Oke, gitu ya. Nah, mungkin yang menjadi di dalam apa seperti apa sih namanya pertimbangan ya di dalam pemilihan kelompok mungkin adalah mungkin terkait dengan jarak rumah gitu ya karena ini nanti kan berkelompok dan sepertinya dibuat bersama-sama ya jadi mungkin jangan sampai yang rumahnya ujung sana ketemu kecuali kecuali ngekos ya kecuali ngekos mungkin di Rawamangun ketemu di satu titik itu sehingga mempermudah kalian di dalam melakukan kerja kelompok dan penyiapan pada saat sudah mulai itu tadi prakteknya gitu ya prakteknya jadi biar nggak menghambat itu mungkin yang rumahnya sedaerah atau mungkin ya terjangkau yang nggak terlalu apa namanya jauh-jauh gitulah ya. Kemudian dalam observasi yang dilakukan, saya akan melihat keseriusan ya. Si A, si B, si C, si D itu ada keseriusan nggak ini di dalam menjalankan tugasnya ya. Nanti saya akan meminta untuk membuat logbook ya. Logbook itu catatan apa saja yang sudah dilakukan, misalnya tanggal ini, hari ini, mungkin kelompok satu itu sedang melakukan pembuatan proposal bisnis, ada dokumentasinya. Oh, mungkin kedua, misalnya di dalam pelaksanaan prakteknya itu mungkin membuat produknya itu, misalnya ada fotonya ya di rumah siapa, membuat misalnya karena ini waktunya mepet, biasanya sebagian besar tuh membuat makanan ya, makanan inovasi-inovasi makanan itu, nah itu membuatnya seperti apa. Kemudian bagaimana teknik pemasarannya. Nah, itu harus ada semacam logbook di mana di situ ada dokumentasi-dokumentasi. Misalnya dengan melalui WA, dengan melalui Instagram, dengan melalui mungkin penjualan online, dengan melalui langsung menawarkan itu tadi ya ke
personal atau apa. Nah, itu mungkin didokumentasi ya. Nanti sebagai laporan akhirnya itu prosesnya itu mengalami apa saja sih yang kalian lakukan dari mulai proposal bisnis sampai dengan praktek pelaksanaannya. Ya. Jadi misalnya Dinda ini menawarkan nih hasil produknya ke tetangga atau ke mana atau mungkin saya mencoba Bu untuk penjualannya di Car Free Day gitu ya. Mungkin kalau hari Minggu kan ada Car Free Day atau apa. Enggak apa-apa, silakan aja saya akan mengapresiasi gitu ya usaha-usaha kalian gitu. Sejauh mana kekuatan kalian, sejauh mana kalian menggali apa namanya kemampuan entrepreneur kalian gitu ya supaya itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Gitu ya. Jadi apa namanya kurang lebih itu seperti itu untuk untuk mata kuliah ini. Nah, untuk misalnya saya malu nih Bu, apa namanya gimana ya cara memasarkan ini. Nah, nanti kita sharing ya. Maksudnya di kelas atau mungkin antar kelompok gitu. Jadi kalau kalau kita memang pengen berwirausaha atau mau entrepreneur berarti rasa malu, rasa sungkan, rasa apa. Nah, itu mungkin dikurangin dulu gitu ya. Dikurangin dulu gitu. Apa namanya dikesampingkan dulu ya kita bisa memupuk itu dan mungkin contohnya itu sudah banyak juga ya alumni-alumni kita yang sudah mempunyai selain mungkin menjadi seorang guru juga mempunyai usaha-usaha lain di samping sebagai profesi utama. Nah, seperti itu. Atau ada juga yang mungkin sudah berhasil. Nah, seperti itu nanti kalau ada kesempatan mungkin bisa ngisi di kelas ini mungkin ya apa namanya mengisi kelas virus ini untuk bisa uh, lebih memberikan motivasi ya motivasi ke kalian gitu ya. Kita pernah kok juara PMW UNJ ya. Prodi Penma tuh pernah jadi juara PMW UNJ ya. Jadi mudah-mudahan juga di kelas ini mungkin salah satu bisa menjadi juara PMW UNJ juga ya, menjadi wakil Prodi Penmat gitu ya. Jadi Prodi Penmat harus tetap berprestasi ya, walaupun kita mempunyai jangan kalah dengan prodi-prodi non-dik ya, karena UNJ itu rohnya pertama kan pendidikan ya, walaupun mungkin sekarang banyak banget prodi-prodi non-dik yang banyak, tapi tunjukkan bahwa kalian juga berprestasi gitu ya untuk prodi pendidikan terutama Penma. Oke, terus ini ya sudah saya jelaskan ya. Kalau penilaian mah ini ya seperti biasa ya. Jadi minimal adalah C ya lulus ke atas ya. Mudah-mudahan sih nilainya bagus-bagus ya. Lulus semua ya di kelas ini. Oke, kemudian kehadiran ya berarti kalau kuliah berarti wajib hadir gitu ya. Cuman kadang-kadang karena kita tidak ada kuliah ya nggak masalah. Kemudian mengumpulkan tugas juga harus sesuai dengan tepat waktu ya. Jadi kalau sudah disepakati tanggal berapa, hari apa, ya itu batas untuk pengumpulan tugas. Kemudian etika dalam kelas luring ya, di sini harus menggunakan pakaian yang sopan. Nah, ini harus benar-benar diterapkan ya. Mungkin kalau walaupun sekarang itu kadang masih daring luring. Nah, ini terutama laki-laki ya cowok tuh yang kadang-kadang tuh masih memakai kaos oblong, kaos apa. Nah, itu tolong jangan ya. Maksudnya apalagi kita prodi penmat ya. Dulu tuh kalau prodi pendidikan itu lebih strict lagi mahasiswa itu harus memakai rok gitu ya. Maksudnya nggak boleh memakai celana gitu ya. Terus kemudian sepatu itu harus sepatu yang pantofel itu ya. Kalau dulu zaman dulu ya saya itu harus memakai sepatu pantofel. Kalau sekarang itu kan sepatunya udah macem-macem gitu ya. Terus kemudian harus rapi. Kalau misalnya nggak berjilbab itu bisa rambutnya tuh harus dikuncir gitu. Harus kayak kita tuh harus apa sih namanya uh, mencerminkan bahwa kita adalah calon guru gitu lah intinya seperti itu. Jadi memang dulu strict seperti itu. Nah, kalau sekarang ya paling enggak mematuhi ya, mematuhi aturan-aturan yang ada
dan mencerminkan bahwa mahasiswa ini mahasiswa pendidikan. Ya, mungkin sambil menerapkan karakter juga di sini. Jadi sebisa mungkin kalau ketemu Bapak Ibu dosen di lift di jalan tuh disapa, salim gitu ya. Apa namanya salim itu. Nah itu dulu tuh seperti itu. Jadi tuh sampai dosen itu uh, menandai gitu. Ini anak penmat ya gitu. Sampai menandai. Jadi sudah tahu tuh karakter seperti itu. Nah, karakter-karakter seperti itu jangan sampai hilang ya, Dinda dan teman-teman ya. Jadi bukannya kita itu sebagai dosen nggak menegur, kita itu nggak hafal gitu sebenarnya itu wajah-wajah mahasiswa ya, saking banyaknya itu mungkin nggak hafal semuanya. Jadi bukannya kita tuh nggak mau negur gitu karena nggak hafal. Ya banyak banget itu sih mahasiswa. Kalau mahasiswa kan pasti kenal ya sama dosennya yang ini. Nah itu kalau attitude kemudian sopan santunnya itu tetap dijaga gitu ya nanti supaya nanti ke depannya itu apa namanya calon pendidikannya guru. Jadi murid-muridnya pun akan seperti itu gitu ya. Itu mengenai etika ya. Kemudian nanti apa namanya bukunya mah banyak ya kewirausahaan nanti bisa dibaca-baca sendiri. Kemudian RPS-nya ya, RPS nanti berarti pertemuan satu, dua gitu ya, tiga, empat, lima, enam. Nah ini nanti kita sedikit ubah. Jadi sebelum ada lagi, bentar ini ya, ini. Nah ini itu mana ya? Nah ini petunjuk belum kelihatan ya. Nah ini apa namanya petunjuk proyeknya ya. Untuk petunjuk proyek kewirausahaan ya ini kebetulan biasanya itu saya sama Bu Leni ya. Jadi kemarin di kapan itu disusun, cuman ternyata ada penggantian ya udah nggak apa-apa. Jadi kewirausahaan. Jadi agendanya itu pertama adalah penjelasan rencana bisnis, manajemen bisnis, pemasaran dan laporan bisnis. Jadi nanti kalian tadi sudah dijelasin ya. Nah, kemudian setelah kalian membuat ini ya, tahap kedua adalah kalian membuat PPT ya. PPT itu isinya apa? Isinya adalah ide bisnis dan pitch deck gitu ya. Nanti contohnya ada semua, ada dikasih contoh di linknya. Luaran satunya ya, jadi PPT ide bisnis dulu, kemudian luaran kedua itu adalah proposal bisnis. Nah ini nanti sesuai dengan template PMB ya. Nah kemudian setelah itu ini sebelum UTS ya, setelah UTS itu berarti praktek lapangan dan pameran produk usaha. Nah, di pertemuan 16 di sini nanti ada akhiran laporan ya, laporan akhir bisnis. Jadi ada 3 tugas ya, nanti saya tambahin tugas lagi nih ya, apa namanya sebelum ide bisnis ini terkait dengan teori kewirausahaan. Jadi ini ya, PPT ide bisnis, proposal bisnis, dan laporan akhir bisnis. Ya, nanti membuat praktek lapangan dan pameran ya. Ayah. Oke ya, kemudian timeline ya, 1 sampai 4 nanti kita berbicara mengenai teorinya ya. Nah, teorinya tadi apa namanya, kemudian
Pekan 5-6 nanti ada presentasi ide bisnis ya dan pitch deck. Kemudian pekan 7-8 ini tagihan UTS itu adalah proposal bisnis, dan 9 sampai 15 itu di sini adalah praktek lapangan dan pameran produk, dan pekan ke-16 itu adalah laporan akhir proyek. Ya. Ini kemudian disepakati, kemudian materi perkuliahan ini nanti bisa kalian pelajari, baca-baca ya, sudah ada di sini. Ya, materi perkuliahan sebenarnya itu sudah ada bahan ajarnya di sini ya. Ini udah ada semua. Nanti coba dibaca apa namanya materinya gitu ya. Kemudian contoh ide bisnis dan pitch deck juga sudah diberikan contohnya. Ya, misalnya bisnis idenya apa gitu. Ini contoh aja ya. Kalian bisa lebih bagus lagi ya. Harapannya semakin lama semakin bagus. Ya, semakin ini. Jadi misalnya di sini ini Yasmin ya. Saya semester teman kalian kali ya. Semester kemarin. Nah, di sini uh, ide bisnisnya gitu ya. Ide bisnisnya di sini spaghetti gitu, bolognese. Nah, kalian itu mempunyai role model siapa sih yang menjadi idola kalian di dalam entrepreneur ini? Ya kan banyak banget ya sekarang di IG, di mana kan kalian bisa kepoin deh di IG-nya siapa, usahanya seperti apa gitu. Nah, itu silakan aja nanti yang menjadi my role model itu siapa. Kemudian peluangnya itu seperti apa? Kenapa kamu menggunakan atau membuat ide bisnis tersebut? Kemudian tantangannya itu seperti apa? Gitu ya. Nah, kemudian analisisnya seperti apa, ya. Kemudian bisnis plan-nya. Jadi bisnis plan itu dimulai dari latar belakang. Latar belakangnya kenapa? Misalnya di sini spaghetti itu makanan favorit ya, menjadi makanan favorit dari anak-anak, remaja, dewasa. Nah, karena makanan favorit ini ingin membuat usaha dengan produk yang terjangkau. Karena mungkin yang kita ketahui kan mungkin makanan mahal gitu ya, nah spaghetti itu yang mahal. Nah, bagaimana membuat itu terjangkau untuk semua kalangan. Nah, itu kemudian produk, deskripsi produknya seperti apa gitu. Terus kemudian ini katalog, targetnya itu yang menjadi target pemasarannya itu siapa aja gitu ya. Jadi anak-anak, pelajar gitu ya. Kemudian bagaimana strategi marketnya ya, penjualannya itu dengan menggunakan apa itu yang kira-kira bisa dilakukan. Misalnya di sini menggunakan sosial media, banding dengan minuman, kemasan, menggunakan kemasan yang menarik. Nah, seperti itu kurang lebih apa tadi luaran yang pertama mengenai ide bisnis dan pitch deck-nya. Ya, tugasnya itu. Kemudian bagaimana contoh proposal bisnisnya. Nah, di sini nanti sebenarnya kalau misalnya tahun 2025 ada yang baru panduan dari PMB, nanti kita sesuaikan ya, sesuai dengan panduan, kurang lebihnya ini tahun yang kemarin. Jadi misalnya di sini aksesoris, contohnya ya kategorinya. Jadi nanti ada kategori tuh di PMB, misalnya makanan minuman, kategorinya aksesoris, kategorinya apa-apa. Nah, kalian membuat proposal bisnisnya itu kategori apa, gitu ya. Di sini misalnya wirausaha namanya pizza pizza stars ya. Nah, di sini sudah ada nanti ada dosen pembimbingnya juga ya. Nah, di sini formatnya strategi membuat proposal supaya diterima. Pertama itu adalah uh, kita administrasi itu hal yang pertama penilaian. Ya, jadi proposal itu harus sesuai dengan template, ya, sesuai dengan template-nya, gitu ya.
Jadi nggak boleh kalau nggak sesuai. Nah, kalau nggak sesuai langsung disingkirin aja ya, nggak jadi dinilai ya, nggak jadi dinilai. Jadi pertama itu adalah sesuai dengan template yang diminta, gitu ya. Nah, itu kemudian nanti ada ringkasan, ada pendahuluan. Nah, ini rumusan masalah, tujuan. Nah, ini dibuat ya untuk proposal bisnisnya. Nah, dan keuangannya dan lain-lain. Oke. Nah, itu mengenai contoh dari proposal bisnisnya. Kemudian selanjutnya itu adalah apa ya, kok nggak bisa ini ya? Laporan akhir ya. Laporan akhir nanti biasanya kita minta presentasi dari mahasiswa itu, presentasi. Nah, kemudian ya seperti ini mungkin tadi yang di ini apa nih judulnya, timnya, apa produknya, ini dibutuhkannya seperti apa, ada market potensial marketnya seperti apa, solusinya seperti apa, kemudian produknya itu seperti apa, marketingnya seperti apa, strateginya seperti apa, kemudian investment, kemudian proyeknya seperti apa. Nah, ini apa mengatur keuangannya. Terus kemudian customernya, potensial customernya itu seperti apa, kemudian memasarkannya seperti apa. Nah, ini hard sellingnya, promosi ya, metode penjualan promosinya seperti apa. Nah, kemudian scope market, cakupan pasarnya seperti apa, di mana saja, kemudian laporan penjualannya, di situ ada laba bersih, laba kotor gitu ya. Nah, itu kendalanya seperti apa dan dokumentasinya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya yang dikerjakan. Uh, mungkin kurang lebih seperti itu untuk mata kuliah kewirausahaan ya. Nanti kita sepakati sesuai dengan uh, template. Cuman untuk pertemuan 1 sampai 4 ya, pertemuan 1 sampai 4 selain nanti saya memaparkan apa namanya, memaparkan materi ya, berarti tinggal 3 ya, 3 materi. Ini berapa jumlah mahasiswanya, Dinda? 17. Oke, 17. 17 satu kelompoknya berapa? Kalau 3 orang terlalu berat nggak? Terlalu berat nggak ya? Nah, kalau 3 orang ya, 4 paling nggak ya, 4 orang ya. Ya tadi proposal bisnisnya berapa? Apa tadi saya bentar. Hmm. Kalau 3 orang, 3 berarti berapa kelompok itu? 3 orang berarti nanti kurang lebih ada 5 kelompok ya. Tapi ada yang 4 juga isinya nanti. 2 kelompok isinya 4, sisanya 3. Hmm. Jadi memang perlu kekompakan juga ya dari timnya itu ya. Jadi nggak bisa kalau iri-irian gitu ya. Maksudnya kalau nggak kompak. Jadi memang apa namanya, keterampilan itu juga dibutuhkan ya. Keterampilan dalam kekompakan kelompok.
Artinya kalian bisa bekerja sama, berkomunikasi bisnis gitu ya. Nah, seperti itu harapannya. Udah berarti tiga atau empat ya. Empat, kalau empat berarti cuma berapa? Empat kelompok ya? Empat, ya udah empat lah. Fauzan itu kok sampai kapan itu Dinda? Tanggal 26 Berapa? sampai tanggal 26 Maret. Oh, 26 Maret. Oke. 26. Oke. Jadi mungkin benar-benar. Ya, 4 orang ya. 4 orang berarti cuma ada 4 kelompok ya, karena 17 ya. 4 kelompok ya udahlah, nggak apa-apa. Lebih sedikit mungkin menghandle-nya lebih ini ya. Jadi ada 4 kelompok. Nanti saya hanya menerima. Saya tentukan kalian sendiri karena saya nggak tahu ya posisinya rumahnya di mana dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya menunggu Dinda untuk kirim aja plot kelompoknya siapa aja gitu ya. Nah, mungkin untuk pertemuan satu, ini pertemuan satu ya, penjelasan RPS saja ya, mungkin karena bulan puasa mungkin nggak usah full-full ya. Apa namanya, kalian juga pasti seneng ya kan? Makanya mulai jam setengah 8, ini nih masih pada tidur nggak ya mahasiswa ya? Setengah 8 kita, udah jam 8 aja. Udah, jadi pertemuan 2, 3, 4 ya, paling enggak ya, 2, 3, 4. Nah, nanti tolong dibuatkan PPT-nya, PPT terkait dengan materi ya. Selain nanti saya akan membahas materi yang sudah ada di link tadi atau mungkin menjelaskan apa namanya ada tambahan materi. Cuman saya pengen juga mahasiswa gitu ya membaca dulu. Membaca itu artinya berarti membuat PPT aja, nggak usah makalahnya, hanya PPT garis besarnya gitu ya. Nah, itu tadi kan apa namanya ada berapa kelompok? 4 ya. Nah, saya pengen itu sampai sampai ini konsep dasar kewirausahaan sampai dengan inovasi. Jadi konsep teori kewirausahaan dan inovasi dalam berusaha, berwirausaha. Ada berapa ini? 6. Jadi 6 mungkin kelompok satu mungkin konsep dasar dan hakikat kewirausahaan kelompok satu ya. Kemudian kelompok eh, 2 itu teori-teorinya, coba dicari teori tentang kewirausahaan. Kemudian kelompok 2 ya, kita 4 ya. 3 itu adalah ide dan peluang usaha. Yang kelompok 4 di sini adalah kreativitas dan inovasi. Apa sih bedanya antara kreativitas dan inovasi? Jadi dibuat PPT-nya saja ya, nggak usah makalahnya. Nanti akan saya review dan akan saya juga mencoba menyampaikan materi. Jadi untuk pertemuan berikutnya 2, 3, 4. Berarti mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 mungkin bisa menyajikan PPT-nya ya. Terus kemudian nanti pertemuan ketiga berarti kelompok 3, pertemuan keempat kelompok 4, sambil kalian juga nyicil membuat pitch deck tadi ya, ide bisnis dan pitch deck. Nah, di dalam menggali ide bisnis, mungkin kalian itu bisa melihat, maksudnya itu melihat apa sih yang ada di kalangan masyarakat ya. Mungkin kalau kalau kalian sekarang lagi bulan puasa kan mesti kalau sore tuh pada cari takjil ya, pada cari makanan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu kita bisa sambil ngalamun gitu ya, kira-kira apa sih yang baru atau sesuatu yang dirancangkan baru seperti apa. Kalaupun misalnya itu mungkin kita meniru orang lain gitu ya,
Nah, mungkin dengan menambahkan apa yang sesuatu yang beda gitu. Ya, mungkin kalau itu yang makanan atau minuman, entah itu ditambah ini, entah itu idenya itu seperti apa supaya lebih menarik, supaya harganya mungkin terjangkau dan seperti apa tanpa mengurangi rasa dan mungkin kemasan ya. Kadang-kadang kita melihat makanan atau melihat apa pertama mungkin kelihatannya itu enak gitu ya. Kelihatannya itu kalau tampilannya udah nggak bagus kayaknya kita sebagai konsumen juga nggak tertarik gitu. Nah, itu mungkin dimulai dari situ ide-ide bisnisnya ya. Nanti jadi pertemuan kelima dan keenam itu nanti mulai presentasi pitch deck apa tuh tadi ide bisnis dan pitch decknya. Kemudian nanti tagihan untuk UTS-nya adalah proposal bisnis ya. Nanti setelah itu baru kita praktek atau pelaksanaannya. Biasanya nanti mendapat modal awal pinjaman ya, mungkin dari Prodi, jadi 200.000 dari Prodi pinjaman awal, nanti terakhir pada saat udah tutup atau closing pinjaman itu dikembalikan. Kalau misalnya ada laba atau keuntungan gitu ya, silahkan aja buat mahasiswa, bukan buat buat saya, bukan buat saya ya, apa namanya untuk kalau ada keuntungan atau laba ya silakan aja kalian yang capek gitu ya yang ini ya silakan aja buat mahasiswa. Hanya pinjamannya saja yang dikembalikan. Mungkin sementara itu dulu apa yang saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau apa dari penjelasan saya silakan. Ibu izin memastikan, Bu. Ya silakan. Berarti kan untuk minggu depan itu kita jadwalnya luring. Untuk Mm-mm. kita presentasi untuk kelompok 1 dan 2 ya, Bu. Ya, Nah, minggu betul. minggu ketiga itu kelompok 3 dan minggu keempat kelompok. Sebenarnya kalau misalnya hari itu adanya kelas virus, sebenarnya kita laksanakan aja daring. Oh, ternyata kalian ada kelas lain gitu ya. Nih, saya selama puasa ada kita daring aja dulu, luringnya nanti setelah selesai puasa. Cuman karena kalian di satu hari itu luring kan ya jam 10 jam 10 ini kan berarti kita harus menyesuaikan luring juga. Kalau daring dari rumah tiba-tiba langsung pindah ke kampus kan nggak mungkin dalam waktu singkat itu ini ya. Ya udah kita berarti ikut luring aja. Ya, Dinda. Apalagi? Sementara cukup, Bu. Cukup jelas juga yang sudah Ibu sampaikan. Belum ada pertanyaan. Oke, teman-teman yang lain selain Dinda, jelas ya. Siapa lagi ya? Eh, Aurelia Pinkan, jelas? Jelas ya sementara ya. Kalista, Ini sih, Bu. oke, baik. Dahlia, Jelas Ibu. ya. Eva Pasca, yang kemarin sakit siapa ya? Ini ya. Oke. Nahdia, jelas Nahdia. Jelas Ibu. Oke, baik. Mungkin karena sudah jelas ya, maksudnya mungkin di pertemuan satu atau pertemuan sekarang ini belum masuk ke materi ya. Jadi nanti kita mulai minggu depan saja, ini baru pemanasan juga ya kalian. Pekan pertama kuliah, di bulan puasa juga ya. Jadi nanti di pekan kedua baru kita mulai untuk materinya. Ya, nanti kalian mungkin bisa dilanjutkan dengan pembagian kelompok ya di Zoom ini supaya saya segera mendapatkan siapa-siapa saja kelompoknya. Gitu ya, sambil saya akan mengirimkan proyek tadi ya, proyek kewirausahaannya ke PJ-nya ya, ke Dinda ya. Oke, jadi mungkin saya keluar Zoom aja kali ya Dinda, biar kalian nggak sungkan juga untuk memilih nanti khawatirnya gara-gara ada saya jadi apa namanya
nggak enak dan lain sebagainya. Jadi silakan didiskusikan aja selanjutnya di Zoom ini apa namanya pembagian kelompoknya seperti apa. Oke, mungkin saya rasa cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih semuanya, sehat-sehat, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat. Ada yang terkena banjir kemarin, terutama di Bekasi ini banjirnya, Masya Allah. Ada? Dinda temennya? Nggak ada. Nenek tahu kena banjir. Oh, Suneta di mana rumahnya Suneta? Di Bekasi, Bu, di bagian Babelan. Oh iya iya iya. Ya turut prihatin ya mudah-mudahan apa nggak terjadi lagi ya Suneta. Semuanya keluarganya sehat-sehat Amin, Ibu. ya. Makasih, Bu. Oke. Mungkin saya rasa begitu ya teman-teman ya. Jadi saya keluar silakan Dinda membagi kelompok untuk kewirausahaan ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya kok nggak bisa keluar ini. Oke. Pembagian kelompoknya mau di kelas aja, di grup aja kayak biasa ya. Ya, di grup Nah, aja. terima kasih semuanya. Semangat.